Ya, perkenalkan kami King yang YouTuber spesialis pembahasan matematika dan sainsnya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal TPS, tes potensi skolastik kuantitatif ya perhitungannya, dan TKA itu adalah tes kemampuan akademik. Tipe soal UTBK SBMPTN dan pembahasannya saya ambil dari nomor 36 sampai 41. Oke. Kita perbesar layarnya sedikit supaya lebih memadai ya. Oke, 180 saya rasa sudah cukup. Ya. Nomor 36. Ya. Jika 2A kurang 6. Jika 2AB dikurang 6A sama 4, maka berapakah nilai AB dikurang 3A? Iya, iya. Ini sengaja saya taruh supaya bagi yang mau ambil video saya silahkan. Ya, kan ada nama aku di situ dan nomor HP. Sengaja ya. Terus kita bahas. 2AB dikurang 6 sama 4. Kita bagi 2 semua ya. Kita bagi 2 semua ini. 2AB dikurang 6A sama 4. Kita bagi 2 menjadi ya ini. 2AB bagi 2 sisa AB minus 6A dibagi 2 min 3A 4 bagi 2 sama dengan 2. Berarti jawabannya sama dengan 2. Ya, karena yang ditanyakan ini. AB dikurang 3A. Itu yang ditanyakan. Selesai. Jadi jawabannya adalah 2. Sangat gampang. Sekarang nomor 37 ya, kita lihat. Nah ini, diketahui 167 per 4 dengan A ditambah 1 per B tambah 1 per C. Dan A, B, C, anggota bilangan bulat, berapakah nilai dari A kali B kali C? Iya, kita bahas. Langkah pertama, kita tulis kembali soalnya. Ya, kita tulis kembali soalnya. Langkah kedua, ini 167 adalah pecahan biasa. Kita rubah menjadi pecahan campurannya. Oke. 167 kita rubah menjadi pecahan campuran menjadi ini 41 3 per 4. Caranya ya 167 bagi 4 ya. Terus kembali di ruas kanannya A ditambah 1 per B tambah 1 per C. 41 3 per 4 kita bisa pecah menjadi 41 ditambah 3 per 4. Nah, bagaimana caranya bentuk ruas kiri kita jadikan bentuk ruas kanan? Ya, 41 3 per 4-nya kita bisa rubah menjadi ini 1 dibagi ya 4 per 3 ya. 1 dibagi 4 per 3 kan 3 per 4 gitu. Kita rubah bentuknya. Nah, belum sama ya ruas kiri dengan ruas kanan belum sama. Nah, langkah berikutnya 4 per 3 kita rubah bentuknya menjadi B tambah 1 per C ya gitu. Jadi 4 per 3 ini saya bisa rubah menjadi 1 ditambah 1 per 3 ya. Oke. Nah, sudah sama bentuk ruas kiri dan ruas kanan. Berarti yang merah itu 41 itu sama dengan A, yang hijau 1 sama dengan B ya, seletak. Dan coklat ini 3 itu sama dengan C, seletak dan sama bentuknya. Berarti nilainya sama dong. Berarti nilai 41 itu A, B-nya adalah 1 yang warna hijau dan C adalah 3 yang warna coklat. Tinggal kita kalikannya 41 kali 1 dikali 3 jawabannya adalah 123. Mantap. Next kita lihat nomor 38. Akar dari 3x tambah akar 3x tambah akar 3x ditambah akar 3x ditambah dan seterusnya sama dengan 15. Ditanya berapakah nilai x? Jawab ya. Ini taruh ya supaya bagi yang mau ambil boleh silahkan dengan senang hati. Oke. Jadi cara kerjanya ini kedua ruas kita pangkat duakan ya. Ini kita pangkat duakan ruas kiri, ruas kanan juga kita pangkat duakan menjadi demikian 15 pangkat 2 juga ya. Kalau ruas kiri pangkat duakan maka ini hilang akar pertamanya ya. Akar paling pertama itu hilang ya. Ini hilang akar dengan pangkat 2-nya habis. Terus kita kerja ini. Hasilnya adalah 225 ya. Gitu. Selanjutnya jadi sini sisa 3x tambah akar, 3x tambah akar, 3x tambah akar, 3x tambah akar, 3x ditambah dan seterusnya. 15 pangkat 2 adalah 225.
Nah, ini yang warna merah itu tidak lain adalah sama dengan 15 ya di persamaan awal. Jadi sekarang ini akar 3x dan seterusnya ini berubah menjadi 15 ya menurut persamaan semula, sehingga menjadi 3x tambah 15 sama dengan 225. Nah, yang dicari adalah nilai x, maka 3x kita sendirikan, 3x sama dengan 225 dikurangi 15, jadi 3x sama dengan 210. X harus sendiri, 3-nya pindah menjadi bagi ya, jadi X sama dengan 210 dibagi 3, nilai X adalah 70. Next kita lihat nomor 39 ya. 39 ini, oke sudah ada. Nah, jika PQ sama dengan 2/3 dan RQ sama dengan 5/6, maka nilai dari R per P sama dengan berapa? Ya. Kita tulis kembali ini, P per Q sama dengan 2/3, kita tulis kembali. Nah, sekarang kita mau ubah penyebut 3 menjadi penyebut 6 ya. Kita mau ubah penyebut 3 menjadi penyebut 6. Supaya ini juga sama dengan ini, R per Q sama dengan 5/6. Kita mau rubah ini 3 menjadi penyebut 6. Jadi caranya bagaimana? Dengan cara pembilang dan penyebut kita kalikan 2 ya. Jadi PQ tadi adalah 2/3. Kita masing-masing kalikan 2. Ya. Kita kalikan 2. Oke. Ini juga kita kalikan 2 ya. Oke, jadi 2/2 ya, kita lanjut ya. Jadi 2 kali 2 itu 4, 3 kali itu 6. Jadi PQ sekarang sama dengan 4/6 ya. Nah, RQ itu sama dengan 5/6 gitu. Jadi RQ 5/6, PQ 4/6. Otomatis Q-nya kita bisa coret. Q-nya adalah 6, P-nya adalah 4, dan R-nya adalah 5 ya. Gitu. Jadi sehingga P sama dengan 4 dan R sama dengan 5. Maka nilai dari R per P sama dengan 5/4. Next. Nomor 40. 1,3,4,7, A, B. Nah, berapakah nilai A tambah B? Iya. Ya, jawab. Aduh, kita pakai ini. Supaya orang yang mau ambil videonya kita tanpa izin tidak apa-apa. Tidak mungkin dong edit banyak begitu. Oke, A itu sama dengan 4 tambah 7. Ini kan barisan Fibonacci ya. Jadi 1 tambah 3 sama dengan 4, 3 tambah 4 sama dengan 7, 4 tambah 7 sama dengan 11 ya. 11 berarti ini nilai A sekarang berubah jadi 11. Lalu 7 tambah 11 sama dengan 18 ya. Ditambah. Oke. Jadi nilai A-nya adalah 11 dan B-nya adalah 18. Ditanya adalah nilai A tambah B. A tambah B berarti 11 tambah 18 sama dengan 29. Next. Nomor 41 ya. 2/3,4/6,6/9,8/14,10/15, P. Tanya berapakah nilai P? Nah, kita jawab ya. Iya. Nah, kita lihat bagian atas ini pembilangnya 2, 4, 6, 8, 10. Ini adalah bilangan kelipatan 2, lompat-lompat 2 yang pertama, oke? Nah, jadi 2, 4, 6, 8, 10 pasti berikutnya adalah 12 ya, ditambah-tambah 2 atau lompat 2. Terus penyebutnya bagian bawah 3, 6, 9, 12, 15. Ini lompat 3, maka setelah 15 pastilah 18. Jadi kita bisa tentukan nilai P-nya adalah 12/18 atau bisa kecil menjadi 2/3. Ya, nomor 42. Ini materi soal TKA, UTBK, SBMPTN, materi komposisi dan invers fungsi. Jika f(x) sama dengan x kuadrat tambah 2 dan gx sama dengan akar x kurang 1, maka daerah asal fungsi f dot g adalah berapa? Kita jawab. F(g) artinya fungsi g masuk ke fungsi f menggantikan x ya. Jadi saya tulis kembali fungsi f-nya itu ini x kuadrat tambah 2
ya, dot G. Gx-nya adalah akar X kurang 1. Begitu. Jadi ini X-nya yang merah diganti dengan ini ya, akar X kurang 1 kan fungsi G masuk ke F begitu. Jadi X-nya ini yang merah diganti dengan akar X kurang 1 yang merah juga. Sehingga menjadi akar X kurang 1 pangkat 2 ya, X-nya berubah jadi akar X kurang 1 ditambah 2. Nah ini akar dengan pangkat 2 itu habis, jadi tersisa X kurang 1 ditambah 2 ya, jadi X tambah 1, itulah F dot Gx begitu. Nah ditanya domain ya, domain dari F dot Gx adalah semua anggota bilangan real X, sedangkan kita akan mencari, jadi ini semua ya anggota bilangan real itu domain untuk F dot Gx, sedangkan ada guys di sini ada akar X kurang 1, domainnya itu kalau dibuat tanda akar harus lebih besar sama dengan 0 ya. Nah, ini tadi maksudnya X anggota bilangan real bisa disimbolkan diganti dengan notasi min tak hingga kecil sama dengan X kecil sama dengan tak hingga ya. Sekarang domain Gx itu Gx sendiri adalah akar X kurang 1, maka domainnya adalah di bawah tanda akar X kurang 1 itu syaratnya harus lebih besar sama dengan 0 ya, supaya bisa terdefinisi. Domain itu ketika nilai X-nya dikasih masuk ke fungsi, maka dia bisa dihitung atau terdefinisi. Maka syaratnya untuk dibuat tanda akar itu harus lebih besar sama dengan 0 ya. Gx lebih besar sama dengan 1, itulah domain dari Gx. Nah, jadi irisan domain dari F dot G dan G adalah X lebih besar sama dengan 1 ya. Jadi kalau digambarkan dia begini. Nah, ini adalah ya. Ini adalah X anggota bilangan real X. Oke. Nah, ini dia. Lalu ini yang domain G itu X lebih besar dari 1, jadi kita ambil 1 di sini bulatan penuhnya karena X lebih besar sama dengan 1. Berarti dia bergerak ke kanan dong. Nah, irisannya itu adalah yang ini. Irisannya yang ini ya. Jadi irisannya tetap adalah X lebih besar sama dengan 1. Begitu ya. Oke, kita pindah ke soal nomor 43 ya, soal tes kemampuan akademik UTBK pemilihan materi limit. Ya, ini kita lihat. Jika limit X mendekati tak hingga X dikali A per BX sama dengan B dengan A, B konstanta, maka saya kasih pilihannya ya. A, B, C, D, E gitu. Kira-kira yang mana benar? Mari kita jawab bersama-sama. Itu. Nah, saya tulis kembali soalnya limit X mendekati tak hingga X dikali A per BX sama dengan B. Maka kita gunakan cara praktis saja, maka nilai A sama dengan per B sama dengan B. Kenapa X dikali A per BX itu menjadi A per B saja? Nah, kita coret saja nilai X-nya ini. Kita coret nilai X-nya. Ya, jadi tersisa A per B. Ini sudah habis ini. Nah, karena tidak ada nilai X-nya toh, jadi tidak perlu pakai ini lagi. Sisa A per B, jadi maka tidak mungkin dikasih masuk X-nya. Karena tidak ada nilai X di sini. Jadi setelah ini kita bisa kalikan silang ya. Kita kalikan silang. A per B sama dengan B, maka A sama dengan B pangkat 2 kan dikali silang ke atas. B kali B adalah B pangkat 2. Berarti jawabannya adalah A sama dengan B pangkat 2. Pilihannya bagian D. Next nomor 44. Materi turunannya. Grafik Y sama dengan X pangkat 4 dikurang 4X turun untuk X yang memenuhi A, B, C, D. Nah, kita jawab bersama-sama. Ini ya. Syarat bagi fungsi turun adalah turunan pertama lebih kecil dari 0. Itu syarat turunan pertama untuk turun. Jadi Y aksen lebih kecil dari 0. Y sendiri adalah X pangkat 4 dikurang 4X. Maka Y aksennya diturunkan ini. X pangkat 4 turunnya adalah 4X pangkat 3 ya. Dikali turun 4-nya baru tulis X pangkatnya berkurang 1. Jadi 4 kurang 1 adalah 3. Lalu turunan dari minus 4X adalah min 4. Lebih kecil dari 0. Jadi saya tulis kembali 4 dikali pangkat 3 kurang 1 lebih kecil dari 0.
Nilai X yang harus disendirikan, maka ini 4 kali. Kali berarti pindah ke sebelah menjadi bahagia, jadi X pangkat 3 kurang 1 lebih kecil dari 0 per 4. X pangkat 3 kurang 1, 0 bagi 4 itu 0. Ya, jadi kita faktorkan ini X pangkat 3-nya. X pangkat 3 kurang 1 difaktorkan menjadi X kurang 1. Dikali X kuadrat tambah X tambah 1 lebih kecil dari 0. Nah, jadi kurang satunya kita samakan dengan 0 ya. Terus ini juga kita samakan dengan 0. Nah, kalau kita lihat X kuadrat tambah X tambah 1 ini adalah selalu positif ya, nilai X selalu positif. Berapapun nilai kita kasih masuk ke X kuadrat tambah X tambah 1 hasilnya selalu positif. Maka ini dinamakan definite positif. Itu tidak memenuhi ya. Nah, jadi kita fokus tinggal ini X kurang 1 sama dengan 0. Sedangkan syaratnya itu Y harus lebih kecil dari 0, maka ini tidak memenuhi. Kenapa tidak memenuhi? Karena definite positif itu selalu bernilai positif. Yang ditanya itu adalah syaratnya Y aksen kecil dari 0, ini maksudnya negatif. Nah, gitu. Jadi kita cukup mencari X kecil, X kurang 1 kecil 0, maka satunya min 1 pindah ruas menjadi X kecil 1. Itulah jawabannya. Ya. Demikian dulu pembahasan soal dari kami. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Salam sukses selalu dan selamat belajar.